arah gerak negara ini. Orang nomor satu bisa menentukan, tapi pada saat ini Pak Jokowi dengan kekuatan partai politik di parlemen yang majority juga nggak bisa melawan keinginan partai politik. Bagaimana kemudian capres Anda yang merupakan bukan ketua umum partai bisa melawan kehendak partai politik pendukungnya? Pak Jokowi itu justru menuruti yang lain-lain. Kalau dia mau nolak bisa, dia enggak. Kita lihat misalnya ya, kebijakan ekonomi Indonesia ini cuma menguntungkan saat ini ya, menurut laporan dari LPMUI, Fakultas Ekonomi Bisnis, dia bilang cuma menguntungkan 10% orang terbesar terkaya dan 20% yang paling bawah. Jadi kebijakan politiknya apa? Cari duit sebanyak-banyaknya, sebagian dibagi buat rakyat, melalui BLT segala macam. Kemudian setelah itu dia dapat sebagian dari situ, gitu, dana kampanye dan sebagainya. Masalahnya adalah rakyat yang di bawah ini nggak ngerti. Debat kita ini seperti belum tentu mereka punya kesempatan nonton. Jadi saya kira harus ada koreksi yang besar-besaran dalam sistem kenegaraan, kebijakan ekonomi politik, strategi melaksanakan pembangunan. Rakyat itu yang jadi nomor satu, dan ini nggak bisa tiba-tiba, harus dari pengalaman. Track record akan menentukan. Jadi menurut Mas Surya, seorang Anies Baswedan yang bukan kader partai, bukan ketua umum partai, dia bisa keluar ya dari tekanan partai politik pendukungnya, begitu? Secara objektif bisa, karena dia nggak ada kepentingan. Waktu yang akan menjawab. Saya mau ke Paslon 2, ke Putri Komarudin. Partai Anda, Partai Golkar, merupakan pengusungnya dari Prabowo Gibran, di mana revisi Undang-Undang Minerba itu diinisiasi salah satunya oleh partai Anda. Dan Pak Prabowo merupakan ketua umum Partai Gerindra. Pertanyaan saya, bagaimana kemudian bisa ada political will ketika partai pendukung utamanya itulah yang menginisiasi revisi Undang-Undang Minerba? Ya, sebenarnya kan kita lihat dari kacamatanya begini. Kalau dari kacamata Pak Prabowo sendiri, beliau walaupun diusung oleh banyak partai, ya salah satu partainya adalah Partai Gerindra yang sekarang beliau pimpin gitu. Jadi keterikatan dengan Gerindra partai juga setuju apapun, kok di revisi dia Undang-Undang juga Minerba menjadi ketua umum gitu di situ, dan tidak diatur oleh siapa-siapa. Jadi yang ingin kita lihat di sini adalah bagaimana pasangan Pak Prabowo dan Mas Gibran sekarang yang membawa warna baru, tentunya energi anak muda, di mana beliaulah nantinya yang akan merasakan dampak lingkungan dari kebijakan yang ditetapkan hari ini, tentu disesuaikan dengan kebutuhan dari negara kita Indonesia, bagaimana kita bisa menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi tentunya, dan juga dengan bagaimana ikhtiar kita untuk melindungi lingkungan kita. Jadi kan ini kan harus ada titik temunya, karena pasca pemulihan COVID-19 ini untuk memulihkan ekonomi itu kan tidak gampang. Sementara dengan berbagai revisi undang-undang yang dilakukan oleh pemerintah, salah satunya juga revisi Undang-Undang Minerba, itu kita bisa tetap mempertahankan pertumbuhan ekonomi kita di level 5%. Jadi kan itu sebenarnya harus kita lihat juga. Dan yang tadi Mas Surya sampaikan misalnya terkait dengan bagaimana masyarakat itu hanya dilayani dengan seadanya gitu, menggunakan BLT dan lain-lainnya. Toh kalau kita lihat sekarang perlindungan sosial di masa Pak Jokowi ini yang salah satu paling holistik. Masyarakat diberikan bantuan langsung tunai, ada juga program sembako misalnya, tapi juga diberikan kredit untuk mereka memulai modal usaha, ada program pendampingan juga. Jadi kalau kita mau fair, memang harus tetap berjalan dua-duanya gitu, perlindungan lingkungan dan juga sisi dari ekonominya. Jadi political will-nya nanti capres Anda yang merupakan ketua umum Partai Gerindra akan merevisi kembali nggak Undang-Undang Minerba sehingga lebih pro ke lingkungan hidup? Yang tadi kita lihat kan bagaimana kita harus menyesuaikan dengan kondisi sekarang gitu. Jadi kan tentu di era serba ketidakpastian sekarang, ada perang di mana-mana, koalisi 02 ini kan juga harus tetap mementingkan bahwa rakyat kita harus tetap bisa makan gitu kan. Dan ini bagaimana menjaga kestabilan ekonomi itu kan tentu tidak gampang. Banyak faktor dari mulai sektor usahanya juga yang harus kita lihat, dan bagaimana menjaga kestabilan ekonomi di dalam negeri. Jadi itu yang harus kita lihat. Pada kenyataannya revisi Undang-Undang Minerba lebih banyak menguntungkan oligarki ya, menguntungkan korporasi-korporasi besar. Katanya Pak Mahfud ini merupakan pendekar hukum, Bang Ciko. Saya ingin tanya apa yang kemudian bisa dilakukan oleh cawapres Anda dan capres Anda yang merupakan katanya dalam tanda kutip petugas partai, bisa kemudian mengembalikan Undang-Undang Minerba itu lebih ke pro kepentingan rakyat banyak gitu daripada kepentingan pemodal. Ya itu yang tadi saya katakan, saya berulang-ulang nih kayak kaset rukat susah, saya selalu mengatakan kita bicara soal rekam jejak, kita bicara soal background, kita bicara tentang orang-orang yang tidak punya keterikatan dengan oligarki yang bergelut di dunia pertambangan misalnya, karena yang seperti yang masa nggak ada orang di saya rasa kalau kita bicara Pak Ganjar, kita bicara Pak Mahfud, ya kan dua sosok pribadi. Nah tadi juga dikatakan soal this is a presidential, negara presidensial. Negara presidensial itu bahkan bukan 50-50 saya rasa, bahkan bisa 70-30 gitu. Kekuatan presiden itu begitu kuat, dan begitu sosok tergantung juga sosoknya, apalagi sosoknya kita tahu Pak Jokowi yang berani tabrak sana sini ya.
in a positive way and in a negative way. Jadi ada dua sisi yang dia jalankan kadang-kadang. The buck stops here kalau istilahnya kata salah satu presiden Amerika, ya kan. Semua urusan tuh berhenti di sini gitu. Nah, ini yang betul-betul dijalankan Presiden Jokowi. Jadi kita akan melihat sosok siapa yang akan memimpin negeri ini ke depannya, dan ini juga akan dilakukan oleh sosok itu. Nah, artinya apa? Kita butuh kepercayaan, kita butuh trust pada sosok-sosok ini. Masyarakat akan menilai siapa yang trustworthy di antara semua paslon ini. Oke, jadi political will-nya akan mengembalikan kembali undang-undang Minerba lebih ke pro kepentingan rakyat banyak tadi, atau kembali lagi tadi dari segmen yang sebelum Rifana masuk ya, kita bicara soal energi terbarukan dan lain-lain. Nah, ini kan juga terkait dengan ini.